Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang Setelah lulus kuliah kebidanan, Aryati bekerja di klinik milik kakak iparnya. Tempat tersebut berada di Balaraja, di daerah Kabupaten Tangerang. Selama 2 tahun, Aryati bekerja di sana. Rasa jenuh dan bosan membuatnya iseng-iseng ikutan daftar CPNS. Sebenarnya ia hanya ingin tahu saja, bagaimana rasanya ikut tes CPNS itu. Dia tidak punya harapan tinggi bisa lolos tes, tapi Tuhan berkata lain. Aryati ternyata lolos. Lalu ditugaskan di kampung terpencil yang berada di daerah Cirebon agak pedalaman. Nama kampungnya adalah Mekarsari. Bidan yang bertugas di sana dimutasi ke daerah lain, dan Aryati ditugaskan untuk mengisi kekosongan di puskesmas desa setempat. Memang sangatlah jauh lokasi tugas dinas itu, tapi dia berniat dengan ikhlas karena sudah dianggap sebagai resiko pekerjaan. Aryati tidak menyangka kalau kampung itu sangat terpencil. Mobil susah masuk karena jalannya yang terjal. Secara kebetulan, dia ke sana tepat di musim penghujan, sehingga jalanan sangat licin dan berlumpur. Aryati sendiri naik ojek untuk sampai ke kampung. Walau pada akhirnya dia harus turun naik motor karena jalannya yang licin dan berbahaya. Dengan terpaksa, dia berjalan kaki menerobos kubangan lumpur. Sedangkan si bapak tukang ojek dengan susah payah mendorong motornya. Saat itu Aryati sempat cemas karena sudah jam 5 sore, tapi masih terjebak di jalan berlumpur. Ini masih jauh ya, Pak? Dia bertanya sambil menyeimbangkan badan agar tidak tergelincir. Tangan kanannya menjinjing sepatu, sedangkan tas besar masih berada di depan jok motor. Tukang ojek menjawab kalau masih melewati hutan pinus. Setelah itu barulah dia di kampung Mekarsari. Memang, sejauh mata memandang, di sepanjang jalan hanya hutan pinus yang terlihat. Perasaan Aryati semakin takut saat hari mulai gelap. Tapi dia menjadi lega ketika jalanan lumpur sudah terlewati. Dilanjutkan dengan melewati jalan bebatuan. Sebenarnya Aryati takut kalau tergelincir dan jatuh. Tapi karena hari sudah agak gelap, ia terpaksa membonceng sambil memejamkan mata. Dalam hitungan menit, akhirnya tibalah di desa Mekarsari. Aryati langsung turun ke rumah kepala desa. Dia minta informasi rumah yang akan ditinggali, karena biasanya ada tempat khusus bagi bidan yang disediakan oleh pihak desa. Setelah berkenalan dan ngobrol sebentar, Aryati mengajak Pak Kades agar mengantarnya. Dan sebelum menunjukkan lokasi, Pak Kades menyuruh supaya dia istirahat lebih dahulu. Tapi karena merasa sungkan, Aryati memilih beristirahat di rumah tempatnya praktek saja. Pak Kades pun mengikuti kemauan Aryati. Rumah tersebut cukup jauh dari Pak Kades. Dengan berjalan kaki, sampailah mereka di sebuah rumah yang ternyata berpenghuni. Jadi Aryati nantinya akan tinggal bersama pemilik rumah. "Neng, bidan yang lama sudah tinggal di sini loh," ucap Pak Kades. Disusul memperkenalkan seorang gadis pemilik rumah. Dia adalah Dinda. Mungkin usianya sekitar 19 tahun. Pak Kades menjelaskan kalau Dinda merupakan anak yatim piatu dan putus sekolah semenjak di Madrasah Sanawiyah. Selama bertahun-tahun, Dinda mengurus neneknya yang sudah sangat renta. Setelah Pak Lurah berpamitan pulang, Aryati meletakkan tasnya di ruang tamu, lalu duduk beristirahat sambil melihat-lihat seisi ruangan. Rumah Dinda cukup besar. Katanya rumah itu peninggalan orang tuanya. Ada 4 kamar, dan hanya 2 yang diisi. Aryati sendiri akan menempati kamar tempat bidan terdahulu.
Bertepatan dengan azan maghrib, terdengar geledek keras disusul hujan semakin deras. Aryati bangkit. Dinda membawa tasnya untuk menunjukkan kamar Aryati. Itu nenekku, Mbak. Namanya Mbok Ibah. Beliau sudah tidak bisa bicara. Mungkin sudah hampir 10 tahun kondisinya seperti itu. Ucap Dinda membuka kamar neneknya. Terlihat seorang wanita tua yang sedang duduk di tepi tempat tidur. Seluruh rambutnya sudah memutih. Beliau mengenakan kain batik yang warnanya sudah pudar dan baju kebaya usang. Perlahan, wanita itu mendongak dan tersenyum. Meski tahu tidak bisa menjawab, namun Aryati tetap menyapa dengan sopan dari pintu kamar. Dia yakin kalau Mbok Ibah juga menyapa dalam hatinya. Dinda menutup kembali pintu kamar neneknya. Engsel pintu itu mungkin sudah berkarat, sehingga menimbulkan bunyi yang cukup nyaring saat ditutup. Dinda lalu mengajak ke kamar Aryati. Walau temboknya usang dan retak, tapi kamar itu tampak bersih. Ada ranjang besi klasik dan kasur kapuk di sana. Ada juga lemari pakaian yang dilengkapi dengan cermin besar. Ini kamarnya, Mbak. Semoga betah tinggal di sini. Ucap Dinda. Setelah Aryati mengucapkan terima kasih, Dinda pun pamit keluar. Dari tadi, Aryati tidak melihat gadis itu tersenyum sedikit pun. Mungkin saja Dinda orang yang pendiam. Seminggu sudah Aryati berada di kampung Mekarsari. Sampai saat ini dia belum terlalu sibuk. Karena warga jumlahnya tidak banyak. Jadi angka wanita hamil maupun melahirkan juga rendah. Dinda juga bercerita kalau wanita di kampung masih menggunakan jasa dukun beranak saat melahirkan. Tapi namanya bukan dukun, melainkan paraji. Ini merupakan tantangan baru bagi Aryati. Dia harus memberikan penyuluhan pada masyarakat agar mereka paham tentang keselamatan saat bersalin. Seperti pagi-pagi kemarin, dia terbangun sekitar pukul 5 pagi. Setelah usai sholat subuh, dia keluar menuju ruang depan. Ternyata Dinda sudah tidak ada di rumah. Pintu depan juga sudah ditutup kembali. Dinda pernah cerita kalau belakangan ini dia bekerja sebagai pemetik jagung. Perkebunan jagung memang menjadi salah satu sumber mata pencarian warga kampung Mekarsari. Mungkin karena 2 hari ini tidak turun hujan, sehingga warga mulai memanen jagung. Tidak sengaja, Aryati melihat pintu kamar Mbok Ibah terbuka sedikit. Dia pun mendekati pintu itu untuk mencari tahu, apakah Mbok Ibah sudah bangun atau belum. Mbok Ibah ternyata sudah bangun. Dia duduk di tepi tempat tidurnya sambil menunduk. Dan rupanya, sarapan juga sudah disiapkan oleh Dinda. Perempuan tua itu terus menunduk dan tidak menoleh sedikit pun pada Aryati. Aryati membiarkan pintu tetap terbuka sedikit, lalu bergegas pergi ke kamar mandi. Air di kampung ini sangatlah dingin, mungkin karena lokasi kampung yang dekat dengan pegunungan. Saking dinginnya, tubuh Aryati seketika menggigil. Saat sedang mandi, tiba-tiba ada seseorang memanggilnya. Nak, ini handuknya. Suara itu adalah sosok suara wanita tua yang terdengar serak dan kering. Aryati langsung menimpali kalau dia sudah membawa handuk. Lalu dia bertanya siapa sebenarnya perempuan itu. Karena yang ada di rumahnya hanya dia dan Mbok Ibah. Sedangkan Mbok Ibah tidak bisa berbicara. Sesaat kemudian, terdengar wanita tua itu malah terkekeh lalu berkata, Pakai handuk Mbok Ibah saja. Gayung yang dipegang Aryati seketika jatuh. Dia pun terdiam terpaku. Suasana pagi itu menjadi sangat mencekam. Di luar kamar mandi, Mbok Ibah masih memanggil sambil menawarkan handuk. Pakai handuk Mbok Ibah saja. Dalam kepanikan itu Aryati melihat ke atas tembok kamar mandi. Dia merasa kalau suara yang didengar sudah berpindah ke sana.
dan dia pun sangat terkejut ketika melihat Mbok Iba duduk di atas tembok. Tangannya memegang handuk berwarna merah. Aryati melawan tekanan dan mencoba berteriak. Suara yang semula tercekat di tenggorokan kali ini mampu keluar dengan sangat keras. Dia pun langsung memakai handuk dan bergegas keluar. Tapi pintu kamar mandi tertutup rapat seperti dikunci. Dalam kepanikannya, dia terus mencoba membuka pintu tersebut. Tapi sekuat apapun tenaganya, masih saja pintu tidak bisa dibuka. Tidak ada yang bisa dilakukan Aryati selain pasrah dalam ketakutan. Sambil berteriak minta tolong, sebisa mungkin dia mencoba bertahan dari gangguan suara Mbok Iba. Suara tawa terkekeh seolah sudah berdiam diri di gendang telinganya. Sesaat kemudian, ada yang menggedor pintu kamar mandi. Mbak? Kenapa, Mbak? Mbak Yati? Itu adalah suara Dinda. Segera, Aryati membuka pintu. Dia pun lega karena pintu terbuka dengan mudahnya. Dalam keadaan panik dan ketakutan, dia menceritakan tentang hal aneh yang baru saja dialami. Sementara Dinda sendiri langsung berlari saat mendengar teriakan Aryati. Tadinya dia masih berada di pelataran rumah, menunggu kawan kerjanya menjemput. Mendengar cerita Aryati tentang simboknya, Dinda mengajak bidan itu pelan-pelan menuju kamar Mbok Iba. Dinda mendorong pintu kamar yang berdecit. Di dalam, terlihat Mbok Iba masih duduk di tepi tempat tidurnya. Beliau langsung menoleh ke arah mereka, lalu tersenyum sambil mengangguk ramah. Aryati pun memberitahu Dinda bahwa dia tidak mengada-ada. Apa yang dilihat dan suara yang didengar sangatlah nyata. Sudahlah, Mbak. Tidak usah dipikirkan. Saya berangkat dulu ya, Mbak. Ucap Dinda saat mendengar kawannya memanggil. Dia pun meninggalkan Aryati yang masih dalam keadaan bimbang. Pagi itu, Aryati dijemput oleh Pak Sukro. Dia adalah salah seorang pegawai puskesmas. Mereka pun berangkat ke puskesmas yang jaraknya lumayan jauh dari rumah Dinda. Mungkin sekitar 15 menit perjalanan. Dengan dibonceng menggunakan motor bebeknya Pak Sukro, Aryati coba tenang meski takut kalau tergelincir. Jalan menuju puskesmas juga rusak parah. Banyak kubangan yang harus dihindari. Menurut Pak Sukro, jalan tersebut pernah diaspal, tapi hanya bertahan setahun saja sudah rusak. Kualitas aspalnya sama sekali tidak bagus. Tibalah mereka di puskesmas kampung. Dilihat dari depan, puskesmas itu tampak cukup seram. Temboknya berlumut, catnya juga sudah pudar. Yang membuat tampak angker adalah pohon beringin besar di depan gedung puskesmas itu. Entah mengapa, pohon sampai sangat besar tidak ditebang. Semua batangnya yang bercabang di atas bangunan puskesmas tentu sangat membahayakan jika sampai patah. Apalagi angin di sekitar sangatlah kencang. Motor diparkir di samping puskesmas. Ada tempat khusus bagi pegawai maupun pasien di sana. Begitu hendak masuk ke dalam, dikejutkan dengan sosok wanita muda yang berdiri di halaman belakang gedung. Wanita yang mengenakan daster dan tampak sedang hamil tua itu memandang ke arahnya. Pak, siapa wanita itu? Tanya Aryati pada Pak Sukro. Anehnya, Pak Sukro tidak melihatnya. Lelaki itu hanya melihat tempat kosong yang ditunjuk oleh Aryati. Padahal wanita itu masih berdiri di halaman belakang puskesmas sambil menatap mereka berdua. Saat Aryati tidak menghampiri, wanita itu lari dan masuk ke semak-semak. Namun sekali lagi, Pak Sukro sama sekali tidak dapat melihat keberadaan wanita itu. Aryati tidak habis pikir, kenapa banyak sekali keanehan yang dialami di hari ini. Saran saya jangan sering ngelamun, Mbak. Demit mudah mengelabui kita kalau kita sering ngelamun. Begitu kata Pak Sukro. Aryati hanya mengangguk dan mereka pun masuk ke puskesmas. Sesekali dia masih menoleh ke belakang, mencari keberadaan si wanita hamil.
Bagi Aryati, kerja di Puskesmas Mekarsari sangat membosankan. Dia hampir tidak mengerjakan apa-apa. Yang berobat sepi, apalagi yang bersalin atau konsultasi kehamilan. Sama sekali tidak ada. Petugas di sini kebanyakan makan gaji buta. Tumpukan obat dibiarkan kadaluarsa, lalu dibuang dan diganti dengan yang baru. Nasib obat yang baru pun pasti sama, ujung-ujungnya dibuang juga. Jarang sekali ada yang berobat ke puskesmas ini. Mereka lebih suka pakai jambi dibanding obat. Dinda memang benar, warga di kampung ini tidak percaya sama bidan atau pengobatan medis. Mereka lebih suka pergi ke dukun atau paraji ketimbang minta bantuan bidan. Saat semua petugas puskesmas sudah pulang, Pak Sukro memberikan kunci puskesmas pada Aryati. Malam ini, dia berniat menginap saja di puskesmas. Dia akan menyusun rancangan penyuluhan terhadap masyarakat tentang pentingnya keselamatan saat bersalin. Lebih dari itu, jujur saja dia masih trauma kalau harus pulang ke rumah Dinda. Dinda pasti tahu kalau aku tidak pulang nanti. Batinnya, meski begitu, dia merasa cemas karena tidak memberitahu Dinda. Selepas sholat maghrib, Aryati menutup separuh gerbang puskesmas, lalu mengunci pintu rapat-rapat. Dia pun mulai bekerja menyusun rancangan dari materi untuk penyuluhan. Selang beberapa saat kemudian, terdengar ada yang mengetuk pintu. Sepertinya ada yang mau berobat. Dia segera beranjak dari tempat duduk, lalu membukakan pintu. Dia sangat terkejut. Saat di depannya sudah berdiri seorang perempuan berbaju daster yang sedang hamil tua. Dia pegangi kandungannya sambil meringis kesakitan. Tidak lain sosok itu adalah wanita yang dilihatnya pagi tadi, yang mana Pak Sukro tidak bisa melihat keberadaannya. Tolong aku, Bu, Katanya dengan suara yang tertahan. Ya ampun, silahkan masuk, Bu. Kata Aryati tanpa berprasangka buruk. Dia pun langsung membawanya ke ruang rawat. Wanita tersebut terus mengadu kesakitan. Aryati yang masih diliputi tanda tanya mulai menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Dia melihat ketuban wanita yang belum dikenal itu sudah pecah. Sebenarnya Aryati merasa sangat aneh karena wanita itu tidak diantar oleh siapapun. Dia menyimpan rasa penasarannya untuk ditanyakan setelah proses melahirkan usai. Saat Aryati menyiapkan segala sesuatu dan belum sempat menangani, jabang bayi dalam perutnya malah keluar duluan. Tampak wanita itu terengah-engah. Keringat dingin membasahi wajahnya yang tampak pucat. Segera, Aryati mendekat dengan peralatannya. Dia langsung terfokus pada bayi yang menangis keras, dengan seluruh tubuhnya masih berlumuran darah. Dan saat hendak dipotong tali ari-arinya, Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.